Hai, Josin's here. Kali ini, Josin hadir lagi buat kalian untuk belajar lebih banyak berkenaan dengan bahasa Inggris. Kita akan fokus belajar collocations atau frasa bahasa Inggris yang sering banget dipakai oleh native speakers. Kenapa ini penting? Ini tuh penting banget. Soalnya, sering banget kita temui, kita menggunakan bahasa Inggris, tapi kita nggak yakin apakah ini sudah mengikuti cara native dalam menggunakan bahasa Inggrisnya atau belum. Atau mungkin justru kita menggunakan Indo-English yang artinya bahasa Indonesia strukturnya yang kita Inggriskan. Seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membuatnya lebih mudah. Kita hanya fokus pada kata save. Oke, satu kata aja yang bisa kita uraikan. Lalu kemudian ini akan jadi banyak kata. So, are you ready? I hope that you're ready. So, let's get started. Yang pertama adalah save electricity. Oke, save electricity. So, jadi menghemat listrik. Save electricity. Nah, ini biasanya digunakan untuk kata benda apapun itu yang bisa kita hemat. Contohnya adalah seperti ini. I teach my kids to save electricity by turning lamp off as soon as they wake up. Oke, aku mengajari anak-anakku menghemat listrik dengan mematikan lampu segera setelah mereka bangun. Pada kalimat ini menariknya adalah ketika kita ingin mengungkapkan cara, tidak serta-merta kita gunakan kata with. Nah, kalau semisal keterangan cara itu diikuti oleh kata kerja, seperti halnya turning lamp off, nah itu kita gunakan kata by. Oke, bukan with. With turning lamp off, no, tapi kita gunakan by. By turning lamp off, seperti itu. Lalu kemudian, as soon as. Nah, as soon as itu sesegera mungkin. Oke, they wake up. Jadi, kalau mereka bangun, sesegera mungkin, matikan lampunya. Kayak gitu. Lalu kemudian yang selanjutnya, save energy. Yang artinya menghemat energi. Nah, ini hampir sama. For example, the government drive to save energy and cut pollution. So the city grew darker several days ago. Nah, jadi pemerintah ini berupaya untuk menghemat energi dan mengurangi polusi. Jadi kota tampak lebih gelap beberapa hari yang lalu. Menariknya di sini coba perhatikan, drives, jadi mengupayakan itu bisa kita gunakan kata drive. Oke, drive itu bukan mengemudi saja, melainkan kita bisa gunakan untuk arti mengupayakan. Lalu kemudian cut pollution, yang artinya mengurangi polusi. Kita biasanya menggunakan kata decrease untuk mengurangi, atau slow down, Coba, kata mengurangi itu kita bisa gunakan. Seperti halnya polusi, degree, kita bisa gunakan cut pollution, cut. Lalu kemudian, kalau misalnya itu bentuknya grafik atau perkembangan, movement, itu biasa kita gunakan decrease. Tapi kalau kemudian, menguranginya itu adalah mengurangi kecepatan, kita bisa gunakan kata slow down. Jadi menarik seperti itu. Gunakan kata yang pas untuk konteks yang pas juga. Lalu selanjutnya, save life. Menyelamatkan hidup. Contohnya, thank you, you really saved my life. Terima kasih, kamu benar-benar menyelamatkan hidupku. Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Lalu kemudian selanjutnya, save money. Nah, save money itu artinya irit. Kadang kalau kita mau bilang irit, itu bentuk kata sifat. Tapi kata sifatnya adalah economical. Tapi kalau di sini, untuk membuatnya lebih menarik seperti halnya penggunaan frasa pada umumnya, kita gunakan gabungan collocation ini. Contohnya, you've got to realize that your need to save money should outweigh your desire to spend it on fun. You've got to realize that your need to save money should outweigh your desire to spend it on fun. So, kamu harus sadar bahwa kebutuhanmu irit uang sebaiknya mengalahkan keinginan menggunakan uang untuk senang-senang. Nah, menariknya di sini ada penggunaan kata have got to. Have got to itu artinya harus, seperti halnya have to atau must. Jelas ya? Lalu selanjutnya, save one strength. Hemat tenaga, gitu. Contohnya, if you feel it's hard to breathe, please save your strength. I'll call the ambulance. Jika kamu merasa sulit bernapas, hemat tenagamu. Akan aku panggilkan ambulan. Jadi lebih mudah. Please save your strength. Gitu. Lalu kemudian, save someone a seat.
Ini biasanya ketika kita mau nonton, terus kemudian kita mau mencarikan tempat duduk gitu kan. Oke, pesenin dulu ya satu gitu. Jadi kita bisa gunakan kata save someone a seat. So, for example, I might be late to get to the hall. Okay, will you save me a seat? Nah, aku mungkin telat sampai aula. Maukah kamu mencarikanku tempat duduk? Gitu. Nah, kata maukah kamu biasanya ketika kita bertanya, kita cenderung menggunakan kata do you want to? Nah, gitu kan. Untuk lebih mudahnya kita gunakan aja will atau would. Nah, itu artinya menunjukkan bentuk kehendak, mau nggak gitu. Oke ya. Lalu selanjutnya, save someone the trouble, yang artinya membantu. Yola saved me the trouble. Yola membantuku. Lalu kemudian selanjutnya, save something, yang artinya menjaga. Contohnya begini, I couldn't give you any sophisticated words to convince. Here, a necklace, save it for me. Aku tidak bisa memberimu kata-kata hebat untuk meyakinkan. Ini dia, sebuah kalung, jagalah ia untukku. Wait, save it for me. Okay? Jadi save something for somebody else, for example. Lalu kemudian selanjutnya, save someone to a disk. Okay? Menyimpan data. For example, I've saved my report file to a disk. Aku sudah menyimpan file laporanku ke penyimpanan data atau storage. Seperti itu. Lalu selanjutnya, save the environment, menjaga lingkungan. Nah, for example, how could we save our earth if we didn't save the environment? Bagaimana bisa kita menjaga bumi jika kita tidak menjaga lingkungan? Lalu yang terakhir adalah save time, menghemat waktu. So, I had better ride a motorcycle than a car to save time. Aku lebih baik naik motor daripada mobil untuk menghemat waktu. Bisa kita artikan bahwa kata save itu memiliki dua konteks. Yang pertama adalah menghemat sesuatu, dan yang kedua adalah menjaga. Seperti itu. Oke? Bisa dimengerti? Nah, dengan begini, dengan memahami konteks penggunaan kata save, kalian bisa memperluas kembali penggunaan kata apa yang pas, yang belum kita sebutkan. Apabila kalian punya ide, silakan aja drop down your comment on the comment box below. See you international and sociable people. Bye!